Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Sinta Wulandari dengan NPM 101191104. Di sini saya akan menjelaskan tentang Marifatur Rasul. Daftar isi presentasi. Topik bahasannya yang pertama yaitu kondisi Jazirah Arab sebelum lahir Nabi Muhammad. Yang kedua, kisah Nabi Muhammad yang diangkat menjadi nabi. Yang ketiga, penjelasan Nabi dan Rasul. Yang keempat, kedudukan Rasul. Yang kelima, sifat-sifat Rasul. Dan yang keenam yaitu Ma'rifatur Rasul. Kondisi Jazirah Arab sebelum lahir Nabi Muhammad, di mana saat itu keyakinan-keyakinan agama Nasrani dengan berbagai alirannya menyebar di negara-negara tersebut. Di samping itu, sisa-sisa ajaran Yahudi masih menyebar di beberapa wilayah bagian utara Jazirah Arab seperti Yasrib. Mereka juga memiliki warisan dan peninggalan yang berupa keyakinan itu sendiri. Adapun Persia yang membangun pemerintah Hirah di tepian sungai Furat dan menjadikan bin Adi sebagai pemimpin untuknya. Raja terakhir yang memimpin Hiro adalah Nu'man bin Munzir al-Khamis, suami dari Hindun yang memiliki julukan Abu Qabus, sahabat dari seorang jenius bernama Az-Zubayani. Penduduk Aram yang bertempat tinggal di Hira berpengaruh oleh peradaban Persia, sebagaimana orang-orang Gosania terpengaruh oleh peradaban Yunani yang paham keagamaan Romawi. Dan ini yaitu penjelasan dari kondisi Jazirah Arab sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Lalu selanjutnya yaitu kisah Nabi Muhammad yang diangkat menjadi nabi. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah dan bertepatan tanggal 22 April 571 Masehi di Mekah dan wafat pada 8 Juni 632 di Madinah pada usia 63 tahun. Muhammad lahir sudah yatim karena saat Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan ayahnya sudah meninggal dunia. Nabi terlahir dari keluarga bangsawan Bani Quraisy dengan nama lengkap Muhammad bin Abdullah. Ia merupakan seorang pembawa ajaran atau agama Islam dan diyakini oleh umat muslim sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Kedua kota tersebut terletak di daerah Hijaz, Arab Saudi. Muhammad adalah satu-satunya orang yang berhasil meraih keberhasilan luar biasa, baik dalam hal spiritual maupun kemasyarakatan. Muhammad mampu mengelola bangsa yang awalnya egoistis, barbar, terbelakang, dan terpecah belah oleh sentimen kesukuan, menjadi bangsa yang maju dalam bidang ekonomi, kebudayaan, dan kemiliteran, dan bahkan sanggup mengalahkan pasukan Romawi yang saat itu merupakan kekuatan militer terdepan di dunia. Menjelang usianya yang ke-40, Muhammad SAW terbiasa memisahkan diri dari pergaulan masyarakat umum untuk berkontemplasi di Gua Hira beberapa kilometer di utara Mekah. Di gua tersebut Nabi mula-mula hanya berjam-jam saja, kemudian berhari-hari bertafakur. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Pada saat beliau tidur dan terbangun dengan tiba-tiba pada malam itu di gua bernama Hira, dalam kekuatan yang luar biasa, seluruh tubuhnya, seluruh diri batinnya dicengkram oleh sebuah kekuatan yang sangat besar, seolah-olah seorang malaikat telah mencengkram beliau dalam pelukan yang menakutkan yang seakan mencabut kehidupan dan napas darinya. Ketika beliau berbaring di sana, remuk redam, beliau mendengar perintah, "Bacalah." Beliau tidak dapat melakukan ini. Beliau penyair terdidik, bukan peramal, bukan penyair dengan 1000 kalimat yang tersusun dengan baik yang siap di bibir beliau. Ketika itu, beliau protes bahwa beliau adalah buta huruf. Malaikat itu merangkulnya lagi dengan kekuatan yang begitu rupa, hingga turunlah ayat yang pertama, yaitu ayat 1-5 dalam surat Al-Alaq. Dia merasa ketakutan karena belum pernah mendengar dan mengalaminya. Dengan turunnya wahyu yang pertama itu, berarti Muhammad SAW telah dipilih Allah sebagai nabi. Dalam wahyu pertama ini, dia belum diperintahkan untuk menyeru manusia kepada suatu agama. Peristiwa turunnya wahyu itu menandakan telah diangkatnya Muhammad SAW sebagai seorang nabi penerima wahyu di tanah Arab. Malam terjadinya peristiwa itu kemudian dikenal sebagai malam penuh keagungan, Lailatul
Qadar. Dan menurut sebagian riwayat terjadi menjelang akhir bulan Ramadan. Setelah wahyu pertama turun yang menandai masa awal kenabian, berlangsung masa kekosongan atau masa jeda fatrah. Ketika hati Muhammad SAW diliputi kegelisahan yang sangat dan merasakan beban emosi yang menghimpit, dia pulang ke rumah dengan perasaan was-was dan meminta istrinya untuk menyelimutinya. Setelah beberapa lama, dakwah Nabi Muhammad SAW tersebut dilaksanakan secara individual. Turunlah perintah agar Nabi menjalankan dakwah secara terbuka. Mula-mula beliau mengundang dan menyeru kerabat karibnya dan Bani Abdul Muthalib. Beliau mengatakan di tengah-tengah mereka, saya tidak melihat seorang pun di kalangan Arab yang dapat membawa sesuatu ke tengah-tengah mereka lebih baik dari apa yang saya bawa kepada kalian. Kubawakan kepada kalian dunia dan akhirat yang terbaik. Tuhan memerintahkan saya mengajak kalian semua. Siapakah di antara kalian yang mau mendukung saya dalam hal ini? Mereka semua menolak kecuali Ali bin Abi Thalib. Dalam memulai dakwah, Nabi banyak mendapat halangan dari pihak kafir Quraisy Mekah dan berbagai bujuk rayu yang dilakukan kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi gagal. Tindakan-tindakan kekerasan secara fisik yang sebelumnya sudah dilakukan semakin ditingkatkan. Kekejaman yang dilakukan oleh penduduk Mekah terhadap kaum muslimin itu mendorong Nabi Muhammad SAW untuk mengungsikan sahabat-sahabatnya keluar Mekah. Pada tahun kelima kerasulannya, Nabi menetapkan Habsyah, Ethiopia sebagai negeri tempat pengungsian. Usaha orang-orang Quraisy untuk menghalangi hijrah ke Habsyah ini termasuk membujuk Nejus, raja agar menolak kehadiran umat Islam di sana gagal. Bahkan di tengah meningkatnya kekejaman itu, dua orang Quraisy masuk Islam, Hamzah dan Umar bin Khattab. Dengan masuk Islamnya dua tokoh besar ini, posisi Islam semakin kuat tatkala banyaknya tekanan dari berbagai pihak. Nabi SAW mengalami kesedihan yang mendalam, yaitu wafatnya seorang paman yaitu Abu Thalib. Sebagai pelindung dan istri tercinta yang setia menemani hari-hari beliau yaitu Khadijah binti Khuwailid, sehingga Allah menghibur hati baginda Rasul SAW dengan terjadinya Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan pada suatu malam ketika Nabi SAW ada di Masjidil Haram di Mekah, datanglah Jibril alaihissalam dan beserta malaikat yang lain, lalu dibawanya dengan mengendarai buruk ke Masjidil Aqsa di negeri Syam. Kemudian Nabi SAW dinaikkan ke langit untuk diperlihatkan kepada Nabi SAW tanda-tanda kebesaran dan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam itu juga Nabi SAW kembali ke negeri Mekah. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dinamakan Isra, dan dinaikannya Nabi SAW dari Masjidil Aqsa ke langit disebut Mi'raj. Pada malam inilah mulai diwajibkan sholat fardu 5 kali dalam sehari. Selanjutnya penjelasan Nabi dan Rasul. Nabi yaitu seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembawa ajaran agama yang dibawa Rasul sebelumnya. Sebutan lain untuk Nabi adalah orang yang menyampaikan berita gembira Basyir dan pembawa peringatan Nazir. Lalu Rasul yaitu adalah utusan, duta, atau sering disebut Al-Mursalun, orang-orang yang dikirim dalam Al-Quran. Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan agama atau wahyu baru pada masyarakat umum. Nabi tidak diperingatkan untuk menyampaikan wahyu yang diterima pada umat, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk diri sendiri dan menyampaikan pada kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan keutamaan maziyat pada para rasul agar dapat menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maziyat juga diberikan agar dapat menjadi contoh bagi umat dalam urusan dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 24 dijelaskan jumlah nabi dan rasul sangat banyak. Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umatnya melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Sebagian ulama ada yang mengatakan jumlah nabi adalah 124.000 orang dan Rasul hanya 313 orang. Dalam Al-Quran dinyatakan jumlah Rasul yang wajib dipercaya Muslim adalah 25. Kisah para Rasul tersebar dalam berbagai ayat yang bisa menjadi teladan. Selanjutnya yaitu kedudukan Rasul. Nabi Muhammad SAW selain memiliki kedudukan spiritual yang tinggi juga menjalani kehidupan layaknya manusia biasa seperti
memiliki pendamping hidup dan terlibat dalam kegiatan ekonomi. Dunia materi punya tuntutan-tuntutan spesifik yang tidak boleh diabaikan, apalagi beliau diutus sebagai seorang teladan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cahayaku. Sementara terkait derajat kenabian yang mendahului nabi-nabi alaihi salam lain termasuk Nabi Adam alaihi salam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku menjadi nabi saat Adam berada di antara air dan tanah liat. Hadis ini juga dapat dipahami bahwa pengangkatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi agenda Tuhan sebelum penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Islam tidak lain kecuali kebenaran yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam demi kebahagiaan umat manusia. Ditegaskan pula dalam Islam, barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan pernah diterima dan ia akan menjadi orang-orang yang merugi di akhirat kelak, yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 58. Di sini dijelaskan bagaimana kedudukan Rasul itu terjadi. Selanjutnya ada sifat-sifat Rasul. Yang pertama yaitu as-siddiq, yaitu salah satunya sangat melekat pada Nabi Muhammad SAW. Dari kejujurannya tak hanya kenal di kalangan sahabat, bahkan diakui oleh musuh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua al-amanah, yaitu sifat wajib para Rasul yang kedua yang dapat dipercaya, yang menunjukkan setiap perkataan dan perbuatan Rasul yang pastinya yaitu dapat dipercaya. Lalu yang ketiga at-tabligh, yang artinya menyampaikan bagaimana seorang Rasul menyampaikan wahyu dari Allah untuk umat-umat muslim, dari keluarga ataupun sahabat sendiri. Lalu yang terakhir ada al-fatonah, yang artinya memiliki kecerdasan di mana sifat wajib dan mutlak bagi Rasul. Mengingat kecerdasan yang dibutuhkan untuk menyampaikan wahyu bagi umat manusia, maka dari itu tugas harus dilaksanakan oleh Rasul tidaklah sangat mudah. Selanjutnya ada ma'rifatur Rasul. Di sini dijelaskan untuk bisa mengetahui secara benar tentang keberadaan Allah, bagaimana cara melakukan pengabdian kepadanya, dan bagaimana bisa memahami aturan main hidup yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keberadaan seorang Rasul menjadi sangat dibutuhkan oleh manusia. Ma'rifatul Rasul ini membincang bagaimana mengenai Rasul, apa saja yang perlu diketahui dari Rasul, dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul. Mengenai Rasul tidak saja dalam bentuk fisikal atau penampilannya, tetapi segala aspek syar'i berupa sunnah yang diledahkan Nabi kepada kita semua, ada tingkah laku, perkataan ataupun sikap. Perkara ini sebagai cara bagaimana kita taat dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mengenai Rasul tidak saja dari segi jasad, nasab dan latar belakangnya, tetapi bagaimana beliau beribadah dan beramal soleh. Contoh kehidupan Nabi secara keseluruhan sebagai contoh misalnya peranan Nabi dari segi politik, pemimpin, penjaga, dan juga Nabi sebagai suami, ayah, dan ahli di masyarakat. Semua peranan Nabi ini perlu dicontoh, diikuti sehingga kita dapat mengamalkan Islam secara sempurna dan menyeluruh. Pengenalan kepada Rasul juga pengenalan kepada Allah dan Islam. Memahami Rasul sebagai komprehensif adalah cara yang tepat dalam mengenal Islam, yang juga komprehensif. Rasul dikenal sebagai pribadi teladan, unggul, dan lelaki yang sangat terpilih. Setiap manusia diciptakan oleh Allah sebagai fitrah, di mana manusia bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik dan ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Jadi di sini bagaimana ma'rifatullah itu dijelaskan dan kalian bisa memahaminya sebaik-baiknya mungkin. Pentingnya iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman. Lalu ada tugas para Rasul, yaitu di mana Rasul membimbing umatnya menuju jalan yang benar agar mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lalu yang kedua ada semua Rasul menyampaikan ajaran tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga ada kehadiran Rasul untuk membawa kebenaran, kabar gembira, dan memberi peringatan kepada umatnya agar selalu senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
firman Allah Subhanahu wa taala, "Para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati." Quran Surat Al-An'am ayat 48. Lalu ada nama-nama Rasul Allah mendapat julukan Ulul Azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keteladanan sifat Rasulullah. Banyak sekali keteladanan yang ada di diri Rasulullah yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya iman dan takwanya yang kuat dalam kondisi apapun. Para rasul tetap teguh dan tabah dalam menjalankan ajaran-ajaran Allah. Lalu ada kewajiban kita pada Rasulullah, yaitu membenarkan apa yang disampaikan, apa yang beliau katakan bukanlah hawa nafsunya melainkan wahyu Allah. Maka seorang muslim wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan itu, lalu mentaati perintahnya, apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, lalu menjauhi apa yang dilarang, lalu tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan, lalu ada mengimaninya, lalu mencintainya, lalu mengagungkannya dan menolong dan membelanya, lalu mencintai para penciptanya, lalu menghidupkan sunnahnya, lalu memperbanyak sholawat kepadanya, lalu mengikuti manhajnya dan mewarisi risalahnya. Jadi di sini kalian bisa melihat atau memahami bagaimana pentingnya ma'rifatur Rasul yang harus kita pelajari ini.